Selamat datang teman-teman di channel Yuliarto Joko Putranto. Saat ini saya berada di Pemalang, persisnya di desa apa Pak? Desa Limbangan, Desa Kecamatan Limbangan, Ulujami, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Di sebelah kanan saya ini Pak Sekretaris Desa Limbangan, Pak Subekti ya, Yeah. Pak Subekti yang mendampingi saya, dan teman-teman bisa melihat saya ini berada di salah satu dusun ya. Dusun apa Pak nih? Dusun Ujung Mulyo. Ujung Mulyo ya. Teman-teman bisa lihat ini banyak tanaman ya kelihatannya gitu. Tapi ini tanaman ini apa tanaman? Ini tanaman hama ini Mbak, itu Hama. namanya hama. Tanaman hama. Tidak bisa dimanfaatkan sama Artinya ini sekali. tanaman tidak produktif ya. Dulu di sini adalah Perkebunan melati. kebun melati. Teman-teman tahu di sini tidak jauh dari Kabupaten Pemalang ini penghasil teh ya di daerah Serawi, dan itu perlu melati, dan di sini masyarakat membudidayakan melati dan juga yang lain seperti sayuran dan sebagainya. Pak Sekdes, kalau luas desa berapa sih Pak di sini? Luas desa sekitar 720. 700 hektar. Ya? Untuk wilayah Limbangan sendiri, akses ekonominya sebenarnya sih ekonominya meratap. Ada pertambangan, ada perkebunan dan persawahan. Untuk luasan tambak sekitar 300 hektar. Sekitar ya. 300 hektar itu sekitar 200-an hektar itu udah terkena abrasi. Sudah kena abrasi. Ya, terus yang untuk perkebunan itu sudah 100-an hektar udah kena abrasi juga. Kalau untuk sawah sekitar 120 hektar kemarin data dari pertanian, Pak. Pertanian, ya. Ya. Jadi teman-teman, Desa Limbangan ini berada di pantai ya, di posisinya di pinggir pantai. Dia punya pantai Pak ya. Pantai ada. Garis pantainya ada berapa kilo? Ada berapa? 2 kilo, Pak. 2 kilo 2 kilo setengah ya. 2 kilo ya. Kita tahu pesisir utara Jawa dan ini Jawa Tengah ini termasuk yang terdampak atau fenomena penurunan muka tanah ya, atau land subsidence. Ada juga masalah banjir. Banjir. Rob ya, banjir dari. Sementara Pak Kodes ini, kalau Pak Sekdes, penduduk di sini mayoritas mata pencariannya apa Pak? Awalnya sebelum ada tambak rob ya dari pertanian juga ada Pak, dari perkebunan dan tambak. Tapi untuk karena sekarang sudah terdampak rob, jadi banyak yang beralih fungsi Pak. Beralih pekerjaan lah, istilah pekerjaan itu ada yang ke luar negeri, ada yang istilahnya ke Jakarta, ada yang juga jadi penggarap karyawan ngasih makan bandeng Pak. Oh gitu. Ya, di desa lain, bukan yang di desa ini. Jadi ya. Banyak warga yang istilahnya meninggalkan desa karena desa, ya. mungkin sudah tidak bisa nyari uang di sini lagi sih Pak. Itu sejak tahun berapa Pak? Sejak mulai tahun itu 2017-an. 2017-an ya. 17-an ke sini, tapi kan itu kan terus ada peningkatan Pak. Ini yang tahun 2023 itu ya lumayan parah, nggak tahu nanti ke depannya lagi parah apa tidak. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Sekdes informasi awalnya. Pak Sekdes ini saya akan coba nanti bincang-bincang dengan Pak tokoh masyarakat ya, ada kelompok tani dan nanti penyuluh. Makasih Pak Sekdes. Pak, tadi Pak Sekdes cerita mengenai banjir rob, mengenai perubahan masyarakat yang tadinya menanam ya ada sawah, ada ada melati dan sebagainya ya. Bapak kan merasakan ya, Bapak punya lahan juga ya? Punya lahan ya. Pak, kalau sawah itu hasilnya kira-kira gimana per hektar berapa Pak? Per hektarnya hasilnya per tahun hasil per tahun itu biasa sekali musim tanam taruhlah per seperenam hektar itu berarti 5 juta atau 4 juta gitu ya. Berarti tinggal dikalikan, berarti per hektarnya itu kali 6 ya, 10 juta ya. Itu sekali musim tanam. Berarti kalau 2 kali, nah dalam 1 tahun di desa kami itu 2 kali musim tanam. 2 kali setahun berarti 60 juta ya per hektarnya. Bisa diapa-apain lah istilahnya. Sudah sama sekali tidak produktif sama sekali, akhirnya menjadi semacam rawa-rawa. Dan di situ juga kebanyakan berarti airnya itu asin Pak. Airnya asin. Iya.
Jadi tanamin apa aja nggak bisa gitu ya. Iya. Ada nggak usaha masyarakat misalnya sawah itu tanami ikan itu? Secara kebetulan saya sendiri saat ini baru merintis karena tadinya kan takut barangkali pas musim kemarau itu kekeringan Pak, barangkali bisa terlihat kembali. Nah setelah dalam ini mulai dari tahun 2017 sampai saat ini ternyata musim kemarau pun tetap tergenang air itu Pak. Air, ya, akhirnya memang saat ini sebagian sudah ada yang melangkah dipasangi semacam waring, dibudidaya ikan nila. Ikan nila. Terus hasilnya ada nggak? Baru ini mulai merintis. Baru Pak. mulai merintis. Iya. Nah, cuma itu pun berarti masih sebagian kecil karena takut berarti ada kegagalan dalam budidaya. Artinya perlu ada semacam percontohan gitu ya, percobaan atau penelitian gitu ya. Iya. Nah, secara kebetulan malah yang baru mengadakan percobaan termasuk saya sendiri Pak. Oh gitu. Iya. Tapi baru mulai sekarang gitu ya. Jadi hasilnya belum tahu persis. Belum bisa tahu persis ya. Iya. Sepanjang wilayah pantai di Limbangan itu semuanya rusak kena abrasi bahkan menyeluruh sampai ke Pemalang, wilayah Pemalang Pak. Khususnya di desa kami Limbangan itu semua pantainya itu rusak kena abrasi. Sehingga ada kerusakan apapun. Tadi Bapak menyatakan apa? Tambak itu tadinya ada berapa? Sekitar tambak itu 300-an. Kurang lebih sekitar 200. Berarti 300 kurang lebih 300 hektar. Kena abrasi tahun yang lalu sebelum tahun 2017. Sisanya tinggal antara 260-an hektar. Semenjak tahun 2017 ke sini udah didata juga, berarti yang rusak sama sekali kena abrasi itu nyampe 70 hektar Pak. Nah malah sisanya pun berarti lahan itu tambak pun yang tidak produktif sebagus pada saat belum ada kena bencana. Kalau tambak itu hasilnya kira-kira berapa Pak kalau ditanam apa itu? Rata-rata tambak di Limbangan itu ditanami ikan bandeng Pak. Ikan bandeng ya? Iya. Produksinya sampai berapa kalau setahun gitu? Kalau hitungan dalam 1 tahun, saya sendiri juga. Ya kalau per musim rata-rata aja sih. Per hektar itu saya sekali panen pada saat itu nyampe minim itu 25 kintal Pak. 25 kintal ya? Per hektar. Per hektar? Iya. Padahal per kilonya berapa itu? Per kilo saat ini diambil rata-rata berarti harganya itu 20.000 per kilo Pak. 20.000 per kilo. Saat ini rawan sekali dengan rob. Tekor Pak. Malah kebanyakan lesu. Budidaya ikan pun saat ini saya sendiri juga mengalami kelesuan yang super parah. Waduh ya. Karena sudah tenaga, biaya yang dikeluarkan ternyata sepadan ya dengan hasilnya. Tidak sepadan dengan hasilnya. Termasuk mungkin ada pelindung mangrove gitu Pak ya? Iya, nah termasuk mengusulkan penghijauan kembali areal-areal yang karena rusak kena penghijauan itu Pak. Itu, nah satu jangan sampai kerusakan karena dari air rob itu sampai meluas Pak. Kalau meluas sampai ke pemukiman, kami mau tinggal di mana Pak? Teman-teman di sebelah kanan saya ini Pak Dayono. Beliau adalah penyuluh kehutanan ya Pak ya? Penyuluh kehutanan Kabupaten Pemalang. Pak, kalau dari teman-teman dari dinas atau termasuk Bapak ya sebagai penyuluh itu ada ide-ide apa? Ada langkah-langkah apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan kira-kira untuk mengatasi ini Mas? Untuk wilayah sini di bidang kehutanan khususnya mangrove ada perlindungan terhadap kawasan ekosistem yang dikhususkan di Mojo ada. Itu sebenarnya dikembangkan untuk melindungi flora dan fauna di situ. Namun di sisi lain adalah untuk menjual jasa lingkungan. Sebagai untuk objek wisata yang diharapkan bisa membantu perekonomian di sini. Ini sebenarnya sudah gagasan menjadi KAI untuk dikembangkan kehidupan lagi itu sudah 1 tahun yang lalu. Namun sampai saat ini actionnya belum begitu
berdampak. Pak, tadi Pak Suwandi kan bilang itu kalau tambaknya itu yang dari 300 hektar itu mungkin tinggal separuhnya itu kan ya, karena abrasi. Malah 30%, Pak. 30%, Pak. Iya. Itu ini termasuk dari sasaran enggak ya? Apa masih mungkin nggak ditanami mangrove dengan pola-pola yang bisa konvensional yang bisa kita lakukan? Iya. Untuk mengantisipasi lebih parah abrasi maupun gelombang dan serta kencangnya angin yang menimpa ke pesisir, ini kan jelas mengganggu baik aktivitas di tambak maupun di ladang. Kalau anginnya terlalu kencang kan kurang bersahabat ya. Tapi Pak Dayono dengan cerita Bapak tadi kan memang kegiatan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kan mesti terbatas ya Pak ya? Iya. Kalau menurut Pak Dayono masih perlu nggak sih dukungan dari swasta atau dari gitu? Sangat perlu Pak. Kalau dari CSR mungkin dari LSM atau dari lembaga swasta atau BUMN dan lain yang tidak mengikat ya, untuk memperbaiki ekosistem pesisir atau mangrove di sini memang masih dibutuhkan sekali, terutama ini yang di hamparan lahan seperti ini ya Pak, lahan tidur atau tidak bisa diproduksi untuk kegiatan produksi pertanian ya, pertanian maupun tambak maupun ya. pertanian ini dihijaukan dengan mangrove Pak. Mangrove ya. Iya. Kira-kira masyarakat mau ya Pak? Kalau mau. ditanam Malah mangrove ya. Kadang ngantri Pak, kadang ngantri suatu kegiatan atau bantuan dari 8 desa yang ada di wilayah kami itu kadang ngantri tidak bisa terakomodir semua. Ya. Berarti memang harapannya dari swasta atau dari ya nanti bisa memberikan dukungan ya Pak Dayono ya. Sekaligus untuk membangun contoh-contoh gitu ya. Contoh-contoh pemanfaatan, percontohan di situ nanti perubahan ekonomi maupun ekosistem yang ada lingkungan itu bisa dibedakan antara yang ada mangrove-nya dan yang tidak. Teman-teman, kali ini saya terima kasih ya. Teman-teman, kali ini saya dengan Pak Harun. Pak Harun ini adalah salah satu tokoh masyarakat dan juga ketua kelompok apa namanya Pak? Kelompok saya itu Kepiting Bako Lestari. Kepiting Bako Lestari. Berarti beliau ini juga kelompok yang berkaitan dengan pelindungan ya mangrove ya. Penanaman. Bapak sudah lama Pak Harun dengan adanya ROP ini ya. Menurut Bapak itu mangrove ini akan bisa mengurangi nggak ya? Ya kalau sepengetahuan saya Pak, yang saya sudah di wilayah sini yang terkena dampak aerob itu memang sangat berpengaruh sekali Pak. Jadi gini, aerob yang kalau nggak ada tanaman mangrove itu kan begitu dengan cepatnya masuk ke wilayah pemukiman. Nah, kalau ada tanaman mangrove ya sedikit demi sedikit terhalang. Jadi untuk masuknya ke pemukiman agak berkurang. Gitu. Jadi artinya mangrove tetap perlu ya Pak ya Pak. Sangat perlu sekali Pak. Apalagi saya yang seperti saya yang pembudidaya ikan di tambak untuk penanggulangan tanggul biar nggak kena erosi, kena air hujan dan sebagainya itu terutama di tanggul-tanggul tambak itu ya semua ditanami mangrove. Itu sangat membutuhkan sekali Pak. Butuhkan ya Pak ya. Iya. Kalau Bapak nanti misalnya ada siapa aja yang mau membantu penanaman mangrove Pak siap ya? Siap. Oke siap. Siap ya Pak ya. Siap. Siap. Terima kasih Pak Harun informasinya ini yang memperkuat tadi cerita Pak Dayono, Pak Suwandi dan Pak Sekdes tadi mengenai bencana di sini. Teman-teman, jadi bencana penurunan tanah yang mengakibatkan ROP, gitu, perubahan iklim yang menghasilkan peningkatan pemuka air laut ya sehingga masuk sini itu sudah nyata. Pesisir ini Jawa ini sudah terdampak dan Pemalang ini sudah jadi contoh. Desa Limbangan jadi contoh ya Pak ya. Iya, desa untuk Limbangan contoh ini. Jadi ada hitung-hitungan tadi bagaimana kehilangan pendapatan dari sawah, kehilangan pendapatan dari kebun ini ya, dari perkebunan ini. Jadi mari kita bantu dan kita carikan solusi masyarakat di sini untuk paling tidak beradaptasi lah dengan situasi sekarang ini supaya tidak kehilangan mata pencarian gitu ya dengan model-model yang baru gitu ya. Di samping tentu mitigasi berupa kegiatan penanaman mangrove dan
mungkin pembangunan bangunan tanggul dan sebagainya di pantai ya Pak ya, untuk Iya. supaya mengurangi. Iya. Sampai ketemu lagi di konten yang lain.